Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tegar Bagus Andika Putra, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Blora, Kabupaten Blora. Kali ini saya tidak sendirian, saya dengan rekan kerja saya yaitu Bapak Winarno. Beliau adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 4 Blora. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Win hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak Win ya. Ya. Nih, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini ya Pak Win ya. Ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi ya Pak Win. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Win lakukan di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas di dalam kelas, begitu ya Pak Win ya? Ya, siap. Oke. Kemudian adapun tujuan dari supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Pak Win lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra observasi, yaitu sebagai persiapan awal nanti sebelumnya Pak Win itu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar Pak Win lebih siap, kemudian lebih percaya diri sehingga nantinya pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu. Oke. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan. Dari sini saya ingin tahu dari tujuan yang akan dicapai, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Win. Itu apa saja, Pak? Ya, baik untuk nanti ya untuk pembelajaran nanti di kelas 8 semester 2 ini bab 1 nanti akan membahas tentang getaran dan gelombang serta bunyi. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat dan menunjukkan contoh-contoh gelombang. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis fenomena perambatan gelombang cahaya dan memahami teknologi teropong dan kamera secara sederhana. Jadi itu Pak Tegar nanti untuk tujuan pembelajaran di materi getaran, gelombang, dan bunyi di kelas 8 ini. Ada tiga itu. Ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya? Oke. Nah dari tujuan tadi saya ingin tahu juga tentang area pengembangan yang ingin dicapai Pak Win. Area pengembangan itu intinya ingin yang diobservasi lebih lanjut nantinya di saat supervisi itu apa saja Pak? Ya, baik untuk area pengembangan nanti pada titik tekannya yaitu pengetahuan dan keterampilan gitu ya, di mana untuk pengetahuan nanti siswa dapat memahami beberapa istilah tadi dan konsepnya. Kemudian untuk keterampilan siswa terampil dalam hal pertama yaitu melakukan praktek. Jadi nanti kita akan melakukan praktek langsung siswa itu untuk mengetahui konsep getaran dan frekuensi sehingga mereka akan menemukan konsep itu. Kemudian keterampilan berikutnya yaitu untuk presentasi ya, dan juga bisa untuk membuat laporannya dari hasil praktek seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya Pak Win. Tadi area pengembangannya yang ingin dicapai itu ada bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa. Nah, saya juga ingin mendengar tentang kalau sudah tahu area pengembangannya, sudah yakin yang diobservasi itu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Win terapkan di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, atau dengan metode yang akan digunakan di kelas, itu apa saja Pak? Ya, baik untuk strategi pembelajaran nanti kita akan mencoba dengan pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan melakukan nanti diskusi kelompok ya, didahului dengan nanti praktek gitu ya, praktek kemudian diskusi kelompok dan selanjutnya nanti presentasi beberapa siswa dari hasil yang sudah dicapai dari hasil diskusi kelompok terhadap praktek yang sudah dilakukan. Oke, tadi jadi metodenya ada diskusi kelompok, kemudian tanya jawab praktek juga ya Pak Win. Kemudian tadi saya juga mendengar menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, juga tanya jawab, begitu Pak ya. Oke, nah sekarang saya kalau
media metode sudah, strategi sudah, kemudian lanjutnya media yang akan digunakan nanti di dalam kelas itu medianya apa saja Pak? Ya, baik, untuk media nanti ya kita coba untuk ya ada nanti LCD untuk memberikan gambaran dulu terkait dengan fenomena sehari-hari tentang getaran, kemudian nanti siswa akan mengerjakan LKPD. Ya, kemudian nanti karena kemarin itu musim lato-lato lah, kita nanti akan memakai itu untuk melakukan praktek untuk memahami konsep periode dan frekuensi gitu ya. Sehingga sebenarnya di permainan itu ada ilmunya yaitu tentang frekuensi dan periode seperti itu Pak Rida. Oke, luar biasa Pak Win ya, langsung diterapkan secara real ya, dengan materi yang akan disampaikan dengan kehidupan sehari anak-anak ya. Wah, luar biasa Pak Win. Kemudian untuk untuk kegiatan yang selanjutnya, kegiatan observasi nanti itu mungkin kiranya rencananya itu kita lakukan di hari apa, di kelas mana, kemudian jam pelajaran mungkin jam keberapa Pak Wil? Oh ya, nanti untuk prakteknya pembelajaran akan kita laksanakan pada hari Selasa di kelas 8B ya, jamnya jam ke-7-8. Insya Allah nanti anak-anak sudah disiapkan. Oke, jadi nanti saya ulangi lagi, memastikan hari Selasa, kemudian jamnya jam ke-7-8 di kelas 8B. Nanti saya akan datang ke kelasnya Pak Win untuk melakukan supervisi kelas ya Pak ya, Pak. Untuk mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Pak Win nantinya. Oke, nah nanti setelah kita saya lakukan observasi kepada Pak Win, nanti juga yang terakhir ada percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi nanti mohon waktunya kembali untuk Pak Win gitu ya Pak. Oke, nanti mungkin saat pasca observasi mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya Pak. Siap. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Win dapatkan setelah percakapan pra observasi ini selesai Pak hari ini? Ya, jadi untuk percakapan hari ini ya membuat saya lebih tahu nanti terkait dengan media, kemudian metode pembelajaran yang akan saya lakukan dan juga persiapannya menjadi lebih matang ya, sehingga nanti konsep itu bisa didapatkan oleh peserta didik. Oke, terima kasih Pak Win ya. Terima kasih atas waktunya dari Pak Win sudah bersedia berbincang-bincang pada percakapan pra observasi. Nah, nanti sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas di tepatnya hari Selasa ya Pak ya, Selasa depan. Itu Pak ya. Demikian percakapan pra observasi dengan saya Tegar dan bersama rekan saya Pak Winarno ya, nantinya akan bertemu di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Semangat pagi. 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 Semangat pagi. Pagi. Baik, pada siang hari ini ada yang tidak masuk berapa anak? Siapa? Dan Putra. Ada izinnya? Di grup izin ya. Untuk kali ini, pagi hari ini, nanti siang hari ini ya kita akan belajar yaitu tentang getaran. Namun sebelumnya pernah nyanyi kalau kau suka hati pernah? Tapi nanti ganti IPA ya. Kalau kau suka IPA tepuk tangan. Bisa? Dipimpin siapa? Jana ya? Ya. Nanti Kak, sebentar. Belum kita mulai. Ada yang tidak hafal? Ada yang tidak hafal?
Ini ya, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Tapi ini saya kasih apa lagunya. Nanti ikuti lagunya, ikuti musiknya. Berdiri sambil berdiri, silakan berdiri. Ketika kalian menginjak bumi itu rasanya bagaimana? Ada getaran. Ketika kamu bicara, dipegang ini, coba bicara. Nyanyi lagi. Kalau kau suka apa? Ayo. Kalau kau suka ikan tepuk tangan. Ya, rasanya bagaimana? Ada getaran. Ada getaran di sini. Baik. Pada pagi hari ini, siang hari ini kita akan belajar sebenarnya getaran itu seperti apa dan nanti apa manfaatnya. Mungkin ada yang tidak TK di sini. Ada yang nggak pernah TK, angkat tangan. Berarti saya sendiri ya, karena saya nggak TK dulu. Pas mau masuk TK, TK-nya bubar karena gurunya katanya melahirkan nggak ada gantinya. Jadi saya nggak pernah TK, pernah iso nyanyi gitu. Jadi ketika di TK itu kan biasanya ada sebuah apa? Sebuah mainannya salah satunya adalah mainan ayunan seperti ini ya. Mainannya adalah ayunan. Nah seperti ini. Dulu mungkin belum ada ya, TK dulu. Sudah ada yang tidak ada. Mungkin di Karangjaya juga ada. Itu adalah contoh dari getaran, yaitu apa? Ayunan ya atau bandul sederhana. Baik, nanti untuk pagi hari ini silakan siang hari ini ya. Ini dilakukan, sudah ada alatnya. Ada apa yang kemarin baru viral itu adalah permainan apa? Lato-lato. Ya, lato-lato. Kenapa lato-lato itu bisa bergerak? Kenapa? Karena diayunkan atau diusik. Ya, tangannya diginikan. Kalau tangannya diam kan nggak mungkin bergerak. Ya, sehingga dia gerak. Karena dua jadi benturan. Tapi pamannya pernah apa? Dengar ceritanya. Asalnya dari mana permainan lato-lato ini? Dicari ya. Itu permainan yang sangat bahaya. Untung aja sudah berhenti ya, sudah berhenti. Nanti kalau enggak mungkin nanti akan terjadi peristiwa besar. Baik, nah ini nanti sebagai bandulnya diayunkan, ya, ditali di statif. Ya, nanti dikasih simpanan seperti ini ya, diayunkan. Panjangnya berapa di situ sesuai data. 15 dulu, kemudian 45. Berapa di situ datanya? Panjangnya nanti ya di sini ya. Nah, di sini sesuai penurunan ini. 15, 30, 45 cm. Ya, masing-masing 4 gerakan.
dikasih simpangan. Panjangnya 5, 15. Dilepas 1, 2, 3, 4, 5. Berapa detik? Dan seterusnya. Paham ya? Waktunya bagaimana Pak? Pakai HP. Silakan dipakai stopwatchnya. Nanti kerjasama. Mulai stop gitu ya. Cepat, bisa cepat. Jelas? Jelas. Waktunya 15 menit. Satu kali panjang. Berarti 15 cm 5 menit usahakan selesai. Kemudian nanti 45 cm selesai dan seterusnya. Ya, maksimal 15 menit harus selesai. Tabelnya sudah diisi. Nanti cukup diisi di sini saja. Tidak perlu ditulis di bukunya masing-masing. Paham? Diisi kemudian dihitung dan selanjutnya nanti petanya diisi juga pertanyaannya. Kemudian nanti setelah itu presentasi masing-masing kelompok ke depan dari hasil diskusi kelompok. Nanti terus kita akan simpulkan dari kegiatan siang hari ini. Jelas? Paham? Ya. Baik, bisa kita mulai. Langsung ditata alatnya, silahkan. Panjangnya disesuaikan ya. Kalau kurang berarti nanti diganti talinya. Nanti dicarikan. Dan langsung ditali, diayunkan, siapkan stopwatchnya. Ada yang nggak bawa HP tadi? Bisa dipinjami. Yang bawa, ya silakan. Sudah, silakan langsung ditali ya. Setelah itu ditali yang kenceng. Kasih simpangan, double. Semuanya bekerja. Jangan diam aja. Ya, jangan diam. Silakan dibantu temannya. Nah, silakan mulai. Bisa dihitung. Kelompok ini mana? Kurang apa? Ayo cepat ditali dulu. Satu, dua, tiga, ini loh, mulai stop. Sing kita mulai kamu. Coba dulu aja. Ini kurang sini ya, ini kurang sini, boleh sini. Boleh, jangan mepet, jangan mepet gagangnya. Nah. Ya, terus 5. Terus berikutnya. Besek dulu. Ini sudah mulai nih. Kayak mulai. Ngaget lah, ngaget. Coba nang ayam. Lanang. Boleh yang pada. Ini ya, sini loh. Kurang sini. Sudah ya? Iya? Iya, tak apa. Tulis 3 di 8.
Kalau nggak yakin bilangnya ya nanti nanti. Datanya apa adanya. Biar kita ada apa-apa, yang penting 5 gerakan. Ulangi ya, coba lagi. Mulai stop gitu loh. Bisa bang? Ya. Ini loh. 1, 2, 3. Mulai. Iya, 4 aja. Ayo ganti yang kedua, panjangnya 30 cm. Tali ini loh, tali ini jangan dipotong ya, disambung nggak? Disambung tali, jangan dipotong.
Kurang panjang ya, panjang. Dikurangi, ini kurangi. 40 aja. Ya.
pertanyaannya silakan diisi. Pertanyaannya diisi ya. Silakan pertanyaannya diisi. Ada 3 pertanyaan itu. Jelaskan pengertian periode, jelaskan pengertian frekuensi. Ya, langsung diisi di kertas ya. Apa? Ya, sudah semua kelompoknya. Ya, silakan diisi, dilanjutkan. 5 menit lagi nanti lanjut presentasi dari kelompok yang sudah siap. Saja 17, nggak usah 20, nggak apa-apa. Maksudnya tadi piro gitu. Kalau misalnya sudah mentok ya atau ulangi boleh, ulangi aja. Kalau begitu mentok langsung stop aja, tak itu langsung di stop aja. Nggak harus 20 di sini. Lurus, kamu lurus, lurus. Baik, sudah semua ya. Berikutnya
presentasi ya, hasil dari tabel kemarin apa yang sudah dibuat itu sudah dihitung akan dipresentasikan oleh kelompok sini, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Perwakilan silakan. Jana silakan. Di sini datanya di sini tampilkan. Gak usah baca ini aja. Nah ini perhatikan, yang keras ya suaranya. Yang lain perhatikan. Ya silakan. Salam dulu, perkenalan di kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Jana dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan Hasil dari praktek getaran. Datanya ini berada. Di sini saya menjelaskan tentang panjang tali berpengaruh pada waktu 15 cm dalam jumlah getaran 5 kali. Yang diperlukan adalah waktu yang diperlukan adalah 15 cm dalam 10 getaran memerlukan waktu 9 getaran. Panjang tali dalam jumlah getaran 15 kali memerlukan waktu dalam 13 detik. Bahasamu gak bahasa bluro, bahasa bluro aja. Ya terus. 15 cm dalam getaran 20 memerlukan waktu 18 cm. 18 second. Lanjut. Terus. Yang sebelah sini diterangkan. Jumlah getaran Per waktu. Jumlah getaran per waktu. 1,1. Ya. Dari sini ya. 1,0, 1,1, 1,2, 1,1. Ini kan hampir sama gitu ya, hampir sama. Biasanya sama di sini juga. Kemudian yang 30 cm ya 0,9 kecuali yang atas. Ya, kemudian yang 40 cm 0,8, 0,7, 1,2, 1,3 ya, seperti itu. Ini hasil dari kelompok berapa? Kelompok 4. Jadi yang tabel ini itu adalah jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getarannya ini ya, dan waktunya ini. Kemudian yang sebelah paling sini dibalik. Waktu dibagi jumlah getaran. Waktunya ini dibagi jumlah getaran. Hitungnya seperti itu. Hanya dibalik saja. Sehingga kalau di sini kecil, di sini akan besar. Kalau di sini besar, di sini akan kecil. Jadi kebalikan. Nanti jumlah getaran dibagi waktu dan waktu dibagi getaran itu akan kebalikan. Sudah duduk. Baik, kemudian pertanyaan nomor 2. Kelompok sini dibaca. Kelompok berapa? Kelompok ya yang keras biar dengar nanti. Loh. Tinggal baca aja. Jelaskan pengertian periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gerakan. Periode tadi apa? Waktu untuk melakukan satu getaran. Berarti yang mana? Yang ini. Periode itu yang ini, tabel yang ini. Waktu dibagi jumlah getaran itu namanya periode. Nomor 3, kelompok 5. Jelaskan pengertian frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon. Iya. Frekuensi itu apa? Jumlah getaran dalam waktu 1 sekon. Itu tabel yang depan ini. Jumlah getaran dibagi waktu. Ini adalah frekuensi getaran bandul yang kalian lakukan. Jadi tabel yang
pol sana itu adalah periode, tapi yang ini adalah frekuensi. Terus nomor 4. Nomor 4 lawan mana? Ya. Yang keras. Ya. Dari sini tadi ya, semakin panjang maka periodenya semakin besar. Periode kan yang ini. Semakin panjang frekuensinya semakin kecil. Kalau semakin pendek maka apa? Periodenya semakin kecil, tapi frekuensinya semakin besar. Nomor 5, kelompok 1. Yang kemarin sudah. Berarti apa ini loh? Nah, ini kan rumusnya berarti ini. Jelaskan hubungan antara kelompok 1. Nah, itu ya dibaca. Loh, kalau dulu-dulu gitu ya. Oh, tinggal baca aja. Loh. Ayo. T sama dengan gitu loh. Ya, terus. Ya. Iya. Terus. Ya, spidolnya mana ada? Spidolnya. Spidolnya dijelekkan. Jadi apa? Hubungan antara T dan F itu apa? Kalau T itu adalah apa? T ya, mudahnya itu ingat-ingat. Kalau T langsung T kecil dibagi N. Kalau F sama dengan kebalikannya, berarti apa? N dibagi T. Sehingga hubungannya apa? T itu sama dengan 1/F, sedangkan F-nya sama dengan 1/T. Jadi ini hubungan antara periode dan frekuensi getaran. Kesimpulannya apa? Yang pertama apa kesimpulannya? 1 tadi apa? Siapa yang baca kesimpulan? Kita bareng-bareng. Kesimpulannya apa yang pertama tadi? Panjang tali berpengaruh terhadap getaran dan periode dan frekuensi. Semakin panjang tali maka apa? Frekuensinya semakin kecil, periodenya semakin besar. Ini loh ya. Jika talinya panjang, frekuensinya jadi kecil, periodenya jadi besar. Yang ketiga berarti apa? Jika talinya semakin pendek, maka apa? Frekuensinya semakin besar, periodenya semakin kecil. Ya, itu kesimpulannya 3 itu. Kemudian hubungan apa? Periode dan frekuensi secara rumusan matematis seperti ini. Nanti bisa kita gunakan untuk menghitung soal tentang getaran pada ayunan sederhana. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kita ulangi. Pengertian periode apa? Pengertian frekuensi apa? Hubungannya apa? Periode dan frekuensi? Hubungannya tadi lah, T sama dengan 1/F, F sama dengan 1/T. Bukan T yang di belakang loh ya, bukan T. Itu ya untuk kesimpulan pada siang hari ini untuk materi getaran dan frekuensi. Saya kira cukup.
Paham ya? Tolong nanti kalau dapat rumus seperti ini ya, itu dihafal sampai melotok gitu. Nanti kalau ada soal bisa. Ojo diumbake. Mosok ngapal 4 ini nggak bisa. Hafal dulu nanti baru digunakan. Kalau orang hafal pokoknya nganggu gitu. Jelas? Jelas. Baik, untuk pagi hari ini nanti kita lanjutkan untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang lanjutannya yaitu gelombang. Masih ada hubungannya dengan getaran. Nanti kan getaran, gelombang atau cahaya itu saling berkaitan. Baik, untuk kali ini kita cukupkan. Ya, semoga nanti anak-anak paham dan tolong jangan lupa untuk senantiasa belajar. Untuk Siti disinaoni, untuk Siti disinaoni, sehingga nanti apa? Sedikit-sedikit menjadi bukit, sedikit-sedikit menjadi bukit. Sedikit-sedikit yang bersinar, tapi lama-lama nanti banyak yang dikuasai. Dari Pak Win itu saja. Nanti kita akan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meja kursi kembali ke posisi semula, alatnya kembali ke lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Tegar Bagus Andika Putra, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktek saya, Bu Yeni Sumiati, Bapak Winarno, yang sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam Pak Tegar. Bagaimana kabarnya Pak Win? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak Win ya. Kali ini di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Win Narno terkait dengan hasil observasi saya yang sudah saya lakukan di kelas 8B di jamnya Pak Win, di jam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam IPA, di mana tujuan dari pasca observasi ini untuk apa ya? Untuk mengevaluasi jalannya atau sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Win lakukan. Begitu Pak Win ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana ini perasaannya Pak Win sudah melakukan sudah melakukan pembelajaran yang sudah saya observasi di kelas. Bagaimana perasaannya Pak Win? Ya. Yang kemarin sudah dilakukan di kelas, alhamdulillah saya sendiri ya senang gitu ya melihat observasi kemarin. Artinya siswa itu ya benar-benar mereka semangat untuk belajar, berkegiatan ya, melakukan kegiatan yang sudah saya siapkan terkait dengan percobaan sehingga mereka antusiasmenya ada, kemudian kerjasama masing-masing di dalam kelompok itu juga berjalan. Artinya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya ya yang namanya dinilai itu pasti ada perasaan yang gimana gitu ya sebelum pelaksanaan ya. Ketika sudah selesai alhamdulillah ya lega ya, sudah dilakukan supervisi, diamati selama 1 jam pelajaran lebih gitu ya, seperti itu. Ya Pak Win, alhamdulillah ya Pak ya. Kemarin itu observasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya ingin diceritakan kembali nih Pak Win tentang area pengembangan Pak Win yang sudah dilakukan di dalam kelas. Kemudian baik itu langkah-langkahnya yang sudah sudah terjadi atau sudah berlangsung di dalam kelas. Mungkin bisa diceritakan Pak Win. Baik, untuk area pengembangan yang kemarin saya lakukan yaitu terkait dengan pemahaman siswa, kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan dari siswa itu. Pengetahuannya di sini saya mengambil materi tentang
getaran gitu ya, yang kita lakukan dengan melakukan percobaan gitu. Sehingga harapannya adalah siswa menemukan konsep gitu ya, mengenai konsep tentang getaran itu, yaitu periode dan frekuensi. Kadang ketika kita sampaikan langsung gitu ya, ini loh rumusnya gitu ya, F sama dengan N per T, T sama dengan T per N. Itu sekali mungkin dia akan ingat ya, tapi besok lupa. Beda ketika memang itu proses ya, langkahnya seperti ini, untuk melakukan menemui itu adalah dengan percobaan getaran, menghitung frekuensi dan periode. Dari mereka praktek dulu satu-satu, diarahkan seperti ini, satu getaran itu nanti berapa menit, satu detik itu berapa getaran. Akhirnya nanti siswa akan menemukan konsep bahwa periode itu adalah seperti ini, frekuensi seperti itu. Sebenarnya kita langsung sampaikan aja bisa gitu ya. Periode adalah ini rumusnya, ini soalnya cepat selesai ya, mungkin nggak nyampe 1 jam pelajaran selesai. Tapi ketika itu siswa bisa menemukan konsep sendiri, ya memang butuh waktu, butuh kesiapan, tapi itu nanti akan membekas ya, dan lama, bahkan mungkin tidak lupa ya, karena ini kan juga pengalaman pribadi saya dulu ya, ketika diajak praktek itu biasanya ingat sampai sekarang ya. Apalagi prakteknya yang menyenangkan gitu ya, masak itu nggak pernah lupa. Ya jelas bahwa memori itu penting ya untuk anak, ketika mereka terlibat langsung itu nanti mereka akan tahu dan memahami. Tapi ketika langsung aja kita kasih pengetahuan, dia selesai, mereka harus mencari lagi atau mengingat-ingat lagi gitu. Jadi keterampilannya ya mereka kerjasama ke kelompok itu untuk melakukan LK yang sudah kita siapkan, mengisi pertanyaan-pertanyaan, diskusi di situ, kemudian mereka presentasi di depan dari hasil yang sudah didapatkan ya, perwakilan dari masing-masing kelompok. Ini seperti itu. Mungkin ada yang kurang? Mungkin sudah luar biasa Pak Win ya, area pengembangan yang tadi sudah dikatakan Pak Win ya, terkait dengan tadi pengetahuannya, kemudian keterampilannya dari anak tadi, pengetahuan tentang materi getaran, kemudian keterampilannya tentang tadi langsung praktek dengan alat seperti itulah. Sekarang yang ingin saya tanyakan itu sejauh mana area pengembangan yang tadi Bapak Winarno itu ceritakan tadi itu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, seperti itu? Ya, memang ada beberapa kelompok itu yang mengalami kendala gitu ya, kesulitan barangkali dalam melakukan percobaan. Itu harus ada pembimbingan khusus gitu ya daripada kelompok yang lain untuk benar-benar menjelaskan caranya, kemudian nanti menemukan konsepnya gitu ya. Ada, tapi tidak semua ya, tidak semuanya, beberapa kelompok saja. Yang lainnya sudah bisa jalan dengan mempelajari LK itu, sudah mereka tahu harus begini, harus ngisi ini, nanti sudah tahu. Tapi ada kemarin satu kelompok atau dua itu bingung gitu ya, dikasih LK bingung, dikasih alat bingung, dia harus nuntun, oh ini seperti ini loh, nanti caranya ini, data yang diambil ini. Jadi seperti itu ada beberapa kendala, termasuk juga barangkali ya memang ada beberapa anak itu yang istimewa, artinya motivasi untuk belajar itu ya sangat rendah gitu, sehingga ya kadang ya harus didampingi ya, didekati biar ikut melakukan kegiatan dengan teman-temannya. Ketika dibiarkan dia biasanya ya pasif gitu ya, pasif, tidak mau bukannya tidak mau ya, karena kapasitasnya seperti itu. Dia butuh bimbingan lebih gitu ya untuk bisa melakukan kegiatan ya dengan teman-temannya. Seperti itu. Baik Pak Win. Jadi kalau saya tadi mendengar dari cerita Pak Win itu mungkin pembelajarannya sudah berjalan baik, tapi ada kekurangan atau kendala-kendala ya Pak Win ya. Nah, kemudian kekurangan tadi yang saya dengarkan saya dengar dari Pak Win itu ada beberapa anak yang mungkin kurang aktif gitu dalam pembelajaran. Mungkin hanya mengandalkan dari temannya seperti itu. Nah, mungkin ada
mengapa kok bisa kejadian atau kendala itu bisa terjadi itu mungkin bisa diterangkan Pak Win. Iya. Kenapa bisa terjadi? Ini salah satunya ketika ada dominasi dari anggota kelompok di situ. Misalnya kita tadi kemarin kelompoknya 5 ya, 5 atau 4 ya? 5. Nah, ketika 2 ini sudah mendominasi, pinter gitu ya, bisa jalan sendiri dan menyangka sendirinya, temennya tidak bisa aktif gitu ya, karena memang sudah selesai. Nah, itu kan memang butuh pendampingan ya. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, dari anaknya sendiri juga mungkin responnya yang dalam kesehariannya memang seperti itu, dia lambat, kemudian tidak, motivasinya belajar sangat kurang gitu ya, sehingga ketika dilakukan untuk melakukan kegiatan juga semangatnya sangat rendah. Seperti itu. Oke. Jadi tadi dari anak tadi mungkin anak yang sudah selesai, sedangkan ada anak yang beberapa itu tidak aktif. Nah, kenapa kok mereka itu bisa tidak terlibat di dalam diskusi itu atau tidak bisa aktif ikut mengerjakan LKPD yang sudah disediakan tadi? Ya tadi ya, ketika ada yang mendominasi gitu ya, akhirnya kan jaga aktif karena sudah selesai. Dia tidak berpikir saya nanti dapatnya apa dengan kegiatan ini. Yang penting akhirnya tugasnya selesai di kelompok itu gitu. Pemahaman mereka akhirnya tidak dapat mereka yang cari di kegiatan itu atau konsep yang kegiatan itu, sehingga bikin nanti perlu menekankan kembali, sehingga anak-anak yang memang sangat terbatas atau keterlibatannya kurang ini perlu perhatian lagi, sehingga mereka juga bisa memahami konsepnya lah dengan teman-teman yang lainnya. Jadi ya mereka nyaman aja gitu ya, yang penting kelompoknya selesai gitu ya. Oke, Pak Win. Ya, ini setelah tadi Pak Win itu mengetahui tentang alasan anak itu tidak aktif tadi, alasannya seperti itu. Kemudian dari Pak Win sendiri mungkin akan melakukan perubahan atau rencana ke depannya untuk menghindari atau mengurangi dari kendala-kendala tersebut. Iya, memang untuk anak-anak seperti ini kan perlu perhatian khusus ya. Artinya mungkin nanti bisa dengan pengelompokan kembali, tidak dengan kelompok itu lagi gitu ya. Karena kalau kelompoknya itu terus, nanti yang tidak aktif ya tidak aktif terus gitu. Ini yang perlu teman lagi, perlu yang lain gitu ya, sehingga yang tidak aktif nanti bisa ikut aktif gitu ya, aktif dalam kegiatan kelompok gitu ya. Biasanya ya mereka itu ya pengen membuat kelompok sendiri, tapi saya nggak mau gitu. Karena kalau sudah buat kelompok sendiri pasti nanti ada gap gitu ya, ada kelompok-kelompokan, dan bahkan ada yang tidak diterima, tidak mendapat kelompok. Saya tidak menginginkan seperti itu terjadi, sehingga ketika membuat kelompok ya kita buat kelompok dengan kita mengetahui masing-masing bahwa kelompok ini nanti harus berjalan. Memang harus ada pemimpinnya di situ, penggeraknya gitu. Dan itu selalu kita rolling gitu ya. Tidak dalam satu semester tidak hanya kelompok itu terus, kita ada kegiatan kelompok atau praktek, harus ada perubahan. Karena kalau kelompok itu terus ya nanti yang bagus ya bagus gitu, yang tidak aktif ya tidak aktif selamanya. Jadi kadang ketika anak itu di kelompok yang lain gitu ya, barangkali mungkin karena harus aktif gitu, dia jadi aktif bagus gitu ya. Tapi kalau yang kelompok lama dia merasa nyaman tidak aktif, dia tidak aktif. Kadang terjadi seperti itu. Oke. Wah, luar biasa Pak Win, dari rencana yang akan dilakukan Pak Win tadi terkait pengelompokan anak yang lebih baik lagi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, mulai kapan ini rencana yang tadi Pak Win sudah ceritakan tadi,
itu mulai kapan mau dilakukan? Iya, Di ini dalam kita kelas. sudah persiapan untuk materi berikutnya yang bab kedua nanti, yaitu unsur ya. Kita sudah persiapan nanti untuk kegiatan kelompok lagi, ya, kita persiapan kelompoknya dan LK-nya. Harapannya bahwa semua memiliki pengalaman belajar yang sama. Ya, mereka bisa aktif, kemudian juga bisa memahami konsep-konsep gitu yang ada, gitu. Sehingga ya harapannya adalah ya mereka bisa belajar gitu. Bisa belajar dan mau belajar kemudian mendapat ilmu, yang mendapat ilmu. Jadi tidak hanya datang ke sekolah, pulang datang gitu ya. Harapannya seperti itu. Iya. Luar biasa Pak Win ya. Itu rencana kedepannya dari Pak Win mungkin bisa bisa terlaksana dengan baik. Dari saya cukup. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Win. Semoga kedepannya atau realisasi dari Pak Win bisa terlaksana dengan baik. Begitu Pak Win. Oke. Sudah. Yang lembar tidak lanjut. Oh iya. Ini lembar pengembangan diri. Nanti sepakat aja. Boleh ditutup dulu. Tutup dulu. Boleh ditutup dulu. Oke. Demikian serangkaian dari percakapan atau kegiatan supervisi akademik dari kegiatan pasca observasi dari saya. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.